Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah sekolah di mana setiap anak apapun kondisi atau kemampuannya bisa belajar, ketawa bareng, dan berkembang di bawah atap yang sama? Seringkali kan kita cuma dengar pendidikan inklusi ini sebagai sebuah ideologi aja ya, semacam cita-cita mulia yang bikin hati anget gitu. Tapi di analisis mendalam kita kali ini, yang secara khusus disusun dan disampaikan oleh saya, nama Anda dengan NPM Anda, kita bakal ngelihat realita yang jauh lebih praktis. Kita bakal sama-sama bedah fakta bahwa inklusi yang sesungguhnya itu adalah sebuah mesin yang luar biasa kompleks. Ini bukan sekedar soal kebaikan hati loh, tapi ini benar-benar nuntut sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang sangat presisi supaya sistemnya bisa jalan dengan sempurna. Biar kita punya fondasi yang sama, mari kita mulai dari satu kalimat yang sangat kuat ini. Pendidikan itu bukan hak istimewa. Pendidikan itu hak asasi universal. Wow, kalimat ini langsung menetapkan taruhan emosional dari apa yang lagi kita obrolin. Bahwa sekolah itu wajib jadi tempat paling aman yang merangkul setiap anak buat nemuin potensi terbaik mereka. Tapi, ini juga mancing satu pertanyaan besar buat kita. Gimana sih caranya kita ngubah konsep yang indah banget ini dari sekedar poster motivasi yang ditempel di lorong sekolah jadi sebuah kenyataan yang benar-benar hidup tiap hari? Jawabannya ada di ketegasan dan kedisiplinan manajemen. Oke, mari kita petakan perjalanan kita hari ini. Anggap aja ini semacam blueprint arsitektur kita. Kita bakal mulai dari janji inklusi, terus ngebangun kerangkanya lewat 4 pilar manajemen, lalu beralih ke penyesuaian kurikulum, masuk secara virtual di dalam kelas inklusi, dan ditutup dengan dampaknya yang melampaui tembok sekolah. Masuk ke bagian pertama, janji inklusi. Gimana kita mengubahnya dari idealisme jadi cetak biru yang nyata? Jujur aja nih, buat wujudin janji inklusi, niat baik doang tuh sama sekali nggak cukup. Kalau kita cuma buka pintu sekolah lebar-lebar tanpa persiapan matang, itu ibaratnya kita lagi nulis resep buat gagal. Di sekolah inklusif, segala sesuatunya itu wajib dirancang dengan amat sangat sengaja, atau istilahnya totally by design. Ngegabungin anak-anak berkebutuhan khusus sama siswa reguler, itu artinya sekolah harus proaktif banget ngelola setiap detail terkecil. Mulai dari metode ngajar gurunya, sampai alat bantu teknologi di kelas. Bayangin aja, pemakaian video pembelajaran interaktif itu harus dirancang spesifik banget, biar gampang dicerna sama berbagai spektrum kemampuan siswa. Nggak ada ceritanya hal-hal dibiarin terjadi gitu aja, semuanya digerakkan oleh niat strategis yang mendalam. Dan disinilah kita butuh struktur penyangga. Bagian kedua, 4 pilar manajemen yang menopang sistem. Mari kita lihat gimana sistem ini terbangun dari dasar. Tapi saya harus kasih peringatan dulu nih. Tanpa 4 pilar vital ini berdiri barengan, seluruh sistem inklusi bisa runtuh sekejap. Pilar pertama itu perencanaan. Jauh sebelum kelasnya dimulai, pihak sekolah harus ngelakuin kerja analitis yang super dalam pakai kerangka andalan 5W plus 1H. Mereka harus metahin seakurat mungkin. Apa sih fasilitas yang beneran dibutuhin? Siapa staf spesifik yang emang punya kompetensinya? Di mana letak ruang belajar yang paling pas? Dan kapan waktu paling tepat buat ngasih intervensi? Tanpa perencanaan presisi kayak gini, sekolah ibaratnya cuma raba-raba dalam gelap. Nah, begitu rencana di atas kertas tadi udah matang, pilar kedua langsung ambil alih, yaitu pengorganisasian. Nyatuin berbagai macam kebutuhan unik ke dalam satu ekosistem harian, itu rentan banget jadi kaos kalau nggak diatur bener-bener. Biar nggak ada kerjaan yang tumpang tindih, atau parahnya, ada anak yang malah terabaikan, pengorganisasian ini nuntut pembagian peran yang sebening kristal. Semua pihak di sekolah wajib tahu persis apa tanggung jawab mereka masing-masing, biar ritme sekolah tetap asik dan jauh dari kata kacau. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah gimana realita itu ngehancurin mitos lama kita. Pendidikan inklusi itu sama sekali nggak bergantung pada satu orang pahlawan super, alias satu guru di depan kelas. Pilar pelaksanaan ngebuktiin kalau kita tuh sebenarnya butuh sebuah desa penuh profesional. Ekosistem kolaboratif ini isinya guru reguler yang kerjanya harus klop banget sama guru pembimbing khusus atau GPK. Belum selesai sampai situ, ini masih ditambah tim terapis, tenaga medis, sampai psikolog klinis. Bayangin betapa beratnya tugas kepala sekolah buat nyeimbangin orkestra raksasa ini tiap harinya. Terus, kita sampai di pilar keempat, evaluasi. Kalian pasti pernah dengar pepatah terkenal ini kan? Kita tidak mungkin menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Asli, ini pas banget diaplikasiin di sekolah inklusi. Evaluasinya itu harus super fleksibel. Masa iya kita ngukur anak-anak yang kemampuannya beda-beda pakai satu penggaris standar yang kaku? Ya nggak fair dong. Makanya, evaluasi di sini bentuknya bisa macam-macam. Observasi harian, portofolio karya, atau proyek adaptif. Yang dinilai itu kemajuan nyata mereka, diukur dari titik awal masing-masing anak.
Sekarang, mari kita zoom in lagi dan turun langsung ke materi akademiknya. Bagian ketiga, penyesuaian kurikulum, atau bisa kita sebut desain interior akademik lewat EIP. Dan ini secara brilian ngasih gambaran yang luar biasa jelas kenapa program pembelajaran individual atau IEP itu benar-benar game changer. Kalau kurikulum reguler kan biasanya fokus banget ngejar standar akademik yang seragam buat semua anak. Nah, IEP ini kerjanya beda banget. Ini adalah rute pendidikan yang dikustomisasi total. IEP nggak cuma melulu ngejar nilai ujian. Program ini dirancang pelan-pelan buat ngebangun kematangan personal, nambahin skill sosial, bahkan ngasah kecakapan karir mereka ke depannya. Semuanya itu dijahit khusus, disesuaiin sama kapasitas dan keunikan tiap-tiap anak. Keren banget kan? Tentu aja, eksekusi IEP di lapangan ini nuntut kreativitas dan dedikasi tingkat dewa dari para gurunya. Coba deh bayangin adaptasi sekeren ini. Ada guru yang muter otak buat ngajarin seni menggambar ke siswa tunanetra pakai bantuan huruf braille. Atau gimana guru secara sadar ngatur tempo dan artikulasi ngomongnya, dan nambahin video yang ada bahasa isyarat plus tekstur tutupnya buat ngebantu siswa tunarungu. Praktek-praktek super kreatif kayak gini nih yang mastiin nggak ada satupun anak yang ketinggalan kereta dalam proses belajar. Lanjut ke bagian keempat, di dalam kelas inklusi, di mana kita punya 6 model yang fleksibel banget. Ingat, inklusi itu bukan pendekatan satu ukuran buat semua orang. Salah satu model di dalam spektrum ini, yang lucunya sering banget disalahpahami, adalah model pull out. Banyak banget yang nanya, wah ini ruang pengasingan ya buat anak yang tertinggal. Salah besar. Persepsi itu harus kita buang jauh-jauh. Model ini tuh sebenarnya sebuah bengkel pengayaan khusus. Kadang-kadang seorang anak perlu ditarik bentar dari ramainya kelas besar buat dibimbing secara privat sama GPK di ruangan yang peralatannya lebih lengkap. Ini murni tempat buat ngasih dorongan akademik yang ditargetkan secara intensif. Semacam oase lah buat mereka fokus lagi sebelum gabung ke kelas besar. Sekarang, mari kita zoom out sedikit ke gambaran makronya. Bagian kelima, melampaui tembok sekolah. Jadi poin krusialnya di sini adalah mesin inklusi ini ternyata punya dampak yang nyebarnya luas banget loh. Sadar nggak sadar semua kerja keras manajerial yang rumit di dalam kelas tadi perlahan-lahan ikut ngedorong reformasi sosial anti-diskriminasi di masyarakat kita. Saat anak-anak udah terbiasa berinteraksi sama perbedaan dari kecil, stigma itu bakal hancur dengan sendirinya. Tapi ingat, sekolah itu nggak mungkin bisa mikul beban segede ini sendirian. Buat ngejaga ekosistem ini tetap hidup, butuh yang namanya bahan bakar kolaborasi eksternal. Mulai dari pengawasan aktif orang tua, bantuan teknis dari organisasi profesi, sampai keterbukaan masyarakat sekitar. Seluruh elemen ini wajib banget nyumbangin energinya. Nah, sebagai penutup sesi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian renungin. Apakah sekolah di sekitar kita sekedar nempel label inklusi di spanduk gerbang depan, atau mereka benar-benar ngejalanin kerja administratif yang super cermat di dalamnya? Pertanyaan ini jadi pengingat keras buat kita semua, bahwa inklusi sejati itu adalah sebuah seni yang lahir dari kedisiplinan manajemen yang ketat, murni untuk merayakan perbedaan tiap individu. Saya harap bedah materi kita kali ini ngasih perspektif baru dan bikin kalian gregetan pengen ngamatin lebih dekat gimana sih sekolah di lingkungan kalian beroperasi. Terus pupuk rasa ingin tahu kalian ya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi selanjutnya.